Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi chapter 3 tentang penilaian risiko. Tahapan audit. Yang pertama, tahap penilaian risiko. Penilaian risiko tahap audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan sebuah audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit. Efektivitas mengacu pada meminimalkan risiko audit. Audit yang direncanakan dengan baik akan memastikan bahwa bukti yang cukup dan tepat dikumpulkan untuk akun-akun yang paling berisiko salah saji material. Selama tahap penilaian risiko audit, auditor akan mengevaluasi risiko salah saji material karena kecurangan dan mempertimbangkan apakah layak untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap sebagai kelangsungan usaha. Yang kedua, tahap respon risiko. Fase respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Jika auditor berencana mengandalkan sistem kontrol internal klien mereka akan melakukan pengujian kontrol. Auditor akan melakukan pengujian substansif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substansif rinci atas saldo dicatat pada akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang dibutuhkan auditor saat menentukan apakah laporan keuangan tersebut menurut mereka benar dan wajar. Ketiga, menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase terakhir audit melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Opini auditor diungkap dalam laporan audit. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkannya pemahaman klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi klien dan kesimpulannya ditarik saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Selanjutnya, mendapatkan pemahaman tentang klien. Pada awal setiap audit, auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material karena sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan dalam industri, pelanggan dan pemasok klien, serta lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil saat memperoleh pemahaman tentang klien. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, auditor akan mempertimbangkan beberapa masalah di tingkat. Yang pertama di tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas tersebut diperoleh melalui wawancara dengan personal klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor akan menanyakan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, serta struktur kepemilikan klien dan sumber keuangannya. Pelanggan utama diidentifikasi sehingga auditor dapat mempertimbangkan apakah pelanggan tersebut memiliki barang reputasi, berhubungan baik dengan klien, dan kemungkinan besar untuk membayar klien tepat waktu. Pemasok utama diidentifikasi untuk menentukan apakah mereka memiliki reputasi dan memasok barang berkualitas tepat waktu. Identifikasi apakah klien adalah importir atau eksportir barang. Kapasitas klien untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren lainnya dinilai. Sifat dari setiap jaminan yang diberikan kepada pelanggan dinilai. Ketentuan diskon yang diberikan klien kepada pelanggannya dan diterima klien dari pemasoknya ditinjau. Penilaian dilakukan terhadap reputasi klien dengan pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Pemahaman diperoleh tentang operasi klien. Pemahaman diperoleh tentang sifat kontrak kerja dan hubungan klien dengan kontrak para karyawan. Sumber pembiayaan klien ditinjau, serta struktur kepemilikan klien dinilai. Yang kedua, tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik dengan posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan di industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Perbandingan dibuat antara klien dan pesaing dekatnya secara nasional dan internasional. Tingkat persaingan dalam industri klien dinilai. Auditor juga mempertimbangkan reputasi klien mereka relatif terhadap perusahaan lain di industri yang sama.
Pertimbangan diberikan pada tingkat dukungan pemerintah untuk industri klien. Dukungan terkadang diberikan kepada industri yang memproduksi barang yang sesuai kebijakan pemerintah, seperti produsen tangki air, pemanas matahari, dan keran aliran rendah dalam konteksnya kebijakan lingkungan. Penilaian dibuat tentang dampak peraturan pemerintah pada klien dan industri di mana itu beroperasi. Tingkat permintaan untuk barang yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan di industri klien dipertimbangkan. Dan yang terakhir, tingkat ekonomi. Ketika mendapatkan pemahaman tentang klien, auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien. Kenaikan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan untuk bekerja sebaik atau lebih baik dari pesaing, dan pemegang saham mengharapkan peningkatan laba yang konsisten. Saat melakukan audit lingkungan ini, lebih banyak fokus diberikan pada risiko pernyataan pendapatan yang berlebihan dan pernyataan yang terlalu rendah biaya. Selanjutnya, risiko penipuan. Penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal melalui penggunaan penipuan. Auditor dapat menggunakan bendera merah untuk mengingatkan mereka tentang kemungkinan penipuan itu telah terjadi. Bendera merah meliputi manajemen yang terlalu dominan, praktik kompensasi yang buruk, program pelatihan yang tidak memadai, struktur bisnis yang kompleks, serta tidak ada staf audit internal. Ada dua jenis penipuan yang luas. Yang pertama, penipuan pelaporan keuangan. Penipuan pelaporan keuangan adalah dengan sengaja salah menyatakan item atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan seperti penilaian aset yang tidak tepat, kewajiban yang tidak tercatat, mencatat penjualan fiktif, serta memahami biaya. Yang kedua, penyalahgunaan aset penipuan. Umumnya melibatkan beberapa bentuk pencurian. Penyalahgunaan aset ini seperti menggunakan kartu kredit perusahaan untuk penggunaan pribadi, karyawan tetap dalam daftar gaji setelah berhenti bekerja, diskon atau pengembalian dana yang tidak sah kepada pelanggan. Insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Adapun contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan meliputi keuntungan jatuh, ancaman pengambil alihan, ancaman kebangkrutan, kerugian yang sedang berlangsung, serta pertumbuhan yang cepat. Peluang untuk melakukan penipuan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan penipuan. Contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya penipuan meliputi akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun, jurnal penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun, serta transaksi pihak berelasi yang signifikan. Sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan peluang untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Adapun contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan penipuan meliputi penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan atau harga saham, serta sikap yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi. Selanjutnya, going concern. Yang pertama, risiko going concern indikator. Ada sejumlah indikator yang dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin berisiko. Indikatornya meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif, kerugian yang berkepanjangan, serta ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo.
Yang kedua, risiko going concern, faktor yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Adapun faktor yang meringankan meliputi surat jaminan dari perusahaan induk, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, serta kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. 10 struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Adapun prinsip tata kelola perusahaan, yang pertama meletakkan dasar yang kokoh untuk manajemen dan pengawasan, menyusun dewan untuk menambah nilai, bertindak secara etis dan bertanggung jawab, jaga integritas dalam laporan perusahaan, lakukan pengungkapan yang tepat waktu dan seimbang, hormati hak-hak pemegang keamanan, kenali dan kelola risiko, serta memberi upah secara adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya, teknologi informasi. Saat memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi klien mereka terkait dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Risiko yang terkait dengan teknologi informasi termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data. Kesalahan dalam program, kurangnya cadangan, dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika keamanan yang tidak memadai atau prosedur pelindungan kata sandi yang buruk. Akses tidak sah ke program komputer dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Akses dapat dibatasi dengan berbagai cara termasuk melalui penggunaan keamanan dan kata sandi. Kesalahan dalam pemrograman komputer dapat terjadi jika program tidak diuji secara menyeluruh. Program baru dan perubahan pada program harus diuji secara ekstensif sebelum dioperasikan. Kesalahan juga dapat terjadi jika kesalahan dibuat saat menulis program atau jika program sengaja diubah untuk menyertakan kesalahan. Program perlu diubah dari waktu ke waktu karena berbagai alasan, termasuk perubahan harga jual, pembaruan diskon yang ditawarkan kepada pelanggan, dan sebagainya. Selanjutnya, prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Pendapatan dan pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang terkait dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan, aktual harus lengkap, dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan sepenuhnya mencerminkan kewajiban potensial di masa depan. Auditor akan menentukan risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Selain laporan keuangan tahunan, klien menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, atau setengah tahunan untuk keperluan internal atau eksternal. Auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien mereka saat menyiapkan laporan tersebut. Ada sejumlah cara auditor dapat menilai kecukupan prosedur penutupan klien mereka. Klien yang melapor setiap bulan lebih cenderung memiliki prosedur penutupan yang mapan daripada klien yang hanya melaporkan setiap tahun. Seorang auditor akan memeriksa keakuratan perhitungan akrual sekitar akhir tahun. Seorang auditor dapat melihat tren pendapatan untuk menilai apakah pendapatan yang dilaporkan sejalan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk melaporkan hasil, terdapat risiko bahwa pendapatan yang diperoleh
setelah akhir tahun akan dimasukkan dalam pendapatan tahun berjalan dan biaya yang dikeluarkan sebelum akhir tahun akan dikecualikan. Jika auditor yakin bahwa klien mereka berada di bawah tekanan untuk memperlancar pendapatannya dan tidak melaporkan peningkatan yang tidak terduga, terdapat risiko bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum akhir tahun akan dikeluarkan dari pendapatan saat ini dan biaya yang timbul setelah akhir tahun akan dimasukkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.